warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putra Shalendra. Di sini saya akan melakukan interview mengenai peribahasa Madura atau Ocah-Ocah. Sekarang saya sudah bersama saudara Sadam sebagai narasumber saya. Halo Greta. Untuk pertanyaan pertama tentang angokan pote tulang ketembung pote mata. Itu sendiri maknanya apa dan bisa sedikit dijelaskan? Angokan pote tulang ini beng pote mata. Kalau secara arti bahasanya itu lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu mungkin yang bisa saya tangkap itu mungkin artinya lebih baik kita rok ketimbang menahan rasa malu ataupun daripada harga dirinya diinjak-injak. Carok di sini bukan berarti carok itu ya, sebenarnya di sini bisa diartikan itu secara umum. Caroknya secara umum itu pun bisa diartikan melawan ataupun harus berani, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ya tadi ajina, ya gimana itu? Oh, tade ajina. Oh ya, tadi ajina. Tade ajina itu kan artinya tidak ada harganya, ataupun bisa dimaknai dengan tidak dihargai. Kalau bisa dicontohkan itu mungkin contoh yang paling mudah, kita misalkan ini berbicara di depan umum ataupun di depan kelas, terus yang orang-orang yang teman kelas kita malah tidak mendengarkan kita, itu kita kan tidak dihargai. Itu salah satu contoh paling mudah dari Ocah tade ajina ini. Untuk yang ketiga atau peribahasa ketiga, otang PC majar PC, otang nyaha majar nyaha. Itu gimana? Oh, itu bukan nyahe mas, nyabe. Apa? Otang gese, majer gese, otang nyabe, majer nyabe. Itu bahasa Indonesianya gini, berhutang uang itu dibayar dengan uang, berhutang nyawa itu dibayar dengan nyawa. Bisa dibilang nyawa dibayar nyawa nanti. Terus artinya itu orang Madura itu harus mensetarakan apa yang dibuat oleh orang lain. Misalkan dalam contoh arti membunuh, misalkan kerabat kita ataupun saudara kita ataupun teman kita dibunuh oleh orang lain, itu kita harus membunuh orang tersebut. Itu sebagai bentuk kesetaraan dari Ocah Madura. Apakah itu sekarang masih ada di Madura itu? Justru itu masih ada, tapi apa yang saya amati itu sudah mulai berkurang daripada zaman-zaman terdahulu. Perkembangan zaman. Karena juga beberapa hukum yang membuat perketatan meminimalisir hal itu. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir, lakoni kenenga kenengi, itu sendiri Lakoni kerjaannya itu kerjain, tempat atau tempatnya ataupun kenengi itu tempatnya tempatin. Lakoni apa yang jadi tanggung jawab ataupun jadi kewajiban ataupun menjadi di ranah dia, maka dia tuh harus menyelesaikan apa yang dibebankan ke dia. Terus tempatnya tempatin itu kan sama saja tidak mencampuri, tidak terlalu mencampuri urusan orang lain. Di sini tidak terlalu mencampuri bukan berarti orang Madura itu tidak suka mencampuri orang urusan orang lain. Di sini lebih ke urusan yang mungkin tidak penting ataupun jika kita tidak dimintai pertolongan malah kita ikut-ikutan campur hal yang tidak bermanfaat. Kesimpulannya, apakah setiap peribahasa tadi ada hubungannya dengan budaya-budaya masyarakat Madura? Itu kan pasti ada, karena itu kan dari Ocah Madura itu sendiri. Biasanya kan peribahasa Madura atau Ocah Madura itu seringkali mencerminkan nilai-nilai ataupun norma-norma yang sangat penting di
dalam budaya masyarakat Madura. Dari Masnya sendiri ada tambahan peribahasa yang mungkin belum diketahui tuh atau belum saya tanyakan dari tadi? Oh, mungkin ini ya, mungkin ada jekok tako di diri saya ya. Jekok tako mungkrokun padeng akan nasi. Itu artinya indonya jangan takut-takut kalau masih sama-sama makan nasi. Itu maksudnya ya jangan takut orang gitu kan. Kita kan sama-sama makan nasi, sama-sama manusia, bukan dewa gitu. Oh ya, terima kasih Mas atas interviewnya. Sekian video dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bapak Maulana Febrian akan mewawancarai narasumber perihal peribahasa Caoca dari Madura. Saya Ananda Putra Salendra akan melakukan hal yang sama. Di sini saya sudah bersama dengan kakak-kakak tingkat saya yang juga menjadi LO pada saat ospek universitas. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai peribahasa Caoca. Untuk peribahasa yang pertama, Kak, saya mau menanyakan tentang peribahasa. Koreksi saya, Kak, jika saya salah mungkin pelafalannya. Peribahasanya itu tambahana dodus mate. Itu mungkin bisa jelaskan artinya itu apa, mungkin dari maknanya mungkin. Sampurna dodus mate ya. Mungkin orang-orang ketika orang-orang sudah sosial terus mempunyai permasalahan dengan orang lain ya. Orang-orang lain itu ya, dalam dirinya kalau memang sudah dipermalukan karena itu harus berperan berstatement mengingat kita harus mati dalam berperan takut bertanggung jawab atas permalukan itu ya. Pada intinya berstatement bahwa seandainya dalam mati berperan dengan bertujuan itu menanggung malu tersebut. Tadi balik lagi perihal tentang harga diri. Harga diri itu di masyarakat Madura sangat dikenal dan sangat dimajukan ya, Kak. Sangat utamakan Sangat diutamakan. kami terima dalam artian kalau sudah diperbisakan itu tidak bisa minta tolong menaruh sesuatu di kepala itu. Kalau di statementkan itu kan sulit bagi orang-orang Madura itu meminta tolong ketika orang tersebut masih mampu. Tidak bersifat ke keadaan bahwa moro-moro langsung dibunuh, padahal orangnya itu masih mampu. Itu tidak. Orang Madura itu tidak. Orang-orang Madura itu lebih dikenal orang-orang mandiri. Lebih dikenal orang-orang mandiri. Orang laki mate acara arep dina mate arep orang laki
halal atau apa sih setelah nikah dari keluarganya, ya yang laki-laki itu kepala keluarganya itu siap pasang badan. Terus yang perempuan itu juga tanggung jawab melahirkan, yang mau tidak mau harus dikorban. Ya, baik itu nyawanya, terus apapun itu yang ada miliki. Mungkin Sangat mengutamakan tanggung jawab. ya terkait itu dalam keadaan terbuka kayak musyawarah ini atau ada permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan instruksi seputar peribahasa Caoca. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Saya di sini Dava Maulana Adi Febrian. Dan saya Nanda Putra Syailendra. Ya, maksud dari Caoca ini tampil atau mata kalau dalam bahasa Indonesia bisa sifatnya masing-masing. Nah, kalau dalam bahasa ini kita obatnya malu dan mati. Kalau nggak mau malu, udah mati aja. Simpel itu sebenarnya. Nah, kalau nggak mau malu, ya mati aja gitu. Kalau nggak mau bahagia, kalau nggak mau merasakan apa ya sifat yang dimiliki aja gitu. Apakah bahasa ini terakhir juga berhubungan, tapi berada di orang Madura. Soalnya kalau orang Madura itu adalah orang yang berani, mereka itu nggak mau malu. Kalau punya itu, mereka itu apa ya, kayak pantang buat mereka. Kayak malu. Nah, maksudnya itu artinya di sini kan tidak ada harganya. Soalnya tidak ada maksud atau apa ya? Arti yang di dalamnya, artinya ini bukan bahasa biasa. Ini merupakan bahasa Madura yang memiliki arti yang spesial, secara jelas, ada artinya tidak ada harganya. Contoh, misal kalau ada suatu hal barang yang menganggap kamu inginkan, nggak apa-apa kasih orang karena nggak ada harganya, tidak ada. Atau misalnya kalau yang lebih vulgar ya, misal ada ceweknya anggaplah kayak nggak menyayangi dirinya sendiri gitu, sana sini main gitu, itu kalau mau dipamerkan nggak ada harganya, tidak ada. Sama dengan yang tidak memiliki arti yang kiasan atau apa. Ini merupakan arti yang sebenarnya tidak tahu malu atau modus. Ya, sebenarnya ungkapan biasa aja. Kalau bahasa itu yang tidak tahu malu, biasa kalau tidak tahu malu. Kalau di Madura ya tak tahu modus. Bukan tak tahu modus. Oh enggak juga tahu. Itu aja. Nggak ada arti. Jauh begitu. Bahasa itu dalam artian kalau dalam bahasa Indonesia ya utang uang dibayar uang, utang nyawa dibayar nyawa. Maksudnya begini, kalau misal kalian pinjam itu adalah harus kembali
semuanya, kami di sini akan melakukan interview pada salah satu masyarakat Madura tentang Caoca. Saya Ananda Putra Syailendra. Saya Andre Febrianto. Saya Dava Maulana. Saya Milani Faturoma. Dan sekarang kami akan menanyakan tentang Caoca. Yang pertama, Anguan pote tolang katembeng pote mata. Itu sendiri apa artinya dan maknanya bagaimana, Mas? Nah, kan semisal kita kayak lagi ngumpul gitu, kita kayak lagi bicara-bicara. Nah, pasti kita kan waktu bicara-bicara, terus ada yang tidak mengenakan gitu, kayak semisal menjatuhkan kita, memalui kita. Nah, kita kan di Madura itu pasti gak terima gitu, pasti adanya carok gitu demi menjaga harga dirinya gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi kan lebih baik mati daripada harus Iya. malunya tadi gara-gara direndahkan harga dirinya. Harga dirinya. Sangat menjunjung tinggi harga diri. Jadi harga diri itu sangat dijunjung tinggi Mas ya, Iya, di, gitu. di masyarakat Dipegang Madura. erat lah. Untuk selanjutnya, Untuk peribahasa selanjutnya tadi tuh. Oh, piro mau? untuk selanjutnya Untuk peribahasa selanjutnya yaitu lakona lakone Kenang-kenangnya. kenenga itu Katanya Artinya- itu. untuk selanjutnya Bagaimana dengan peribahasa autang PC madar PC, autangnya madarnya bu? Nah, kan pastinya kayak kita berutang pasti dibayar uang kan. Uang dibayar uang. Kalau semisal kayak nyawa dibalas nyawa itu kayak carok itu kan pasti di dalam carok itu pasti ada yang mati kan salah satunya. Nah, dari dalam keluarga itu pasti ada yang nggak terima. Nah, itu harus dibayar nyawa juga gitu. Gitu. berarti kalau misalnya ada yang salah satu yang ada yang meninggal berarti harus dibayar Nah, dengan nyawa. setimpal gitu. Setimpal. Jadi nggak bisa kalau misalnya dibayar tidak setimpal itu nggak Masa bisa. mas gini mas, kamu saudaranya mati, Ya. masa kamu diem aja gitu? Nah, ya pasti mungkin juga nggak terima Ah, sebenarnya. iya. Kalau nggak terima gitu diajak cara atau gimana? Biasanya langsung ke rumahnya, langsung caro, dia langsung tangkap, Disamperin gitu. disamperin ke rumahnya. Kalau cara itu harus perjanjian dulu mas? Enggak langsung, Oh iya? iya. Berarti nggak pakai kamu langsung Iya, langsung disamperin ke rumahnya yang bersangkutan. Meskipun kita tidur langsung. Mas. Tapi dengar-dengar itu cara itu harus perjanjian dulu. Ya masih bisa Ha- ketika sudah chaos itu masih bisa dibicarakan itu secara kekeluargaan. Katanya tuh Ada cara yang bisa kayak gitu, Ada tapi orang. kan nggak semua keluarga kan kayak gitu. Berarti mungkin karena sudah terbawa emosi, Ah, benar. jadinya udah gelap mata Ah, gitu gelap Mas, ya. mata. Jadi langsung aja sikat gitu. Sikat aja. Nah, terus dari beberapa peribahasa itu ada nggak sih Mas hubungannya sama tradisi dan karakter dari orang Madura sendiri? Nah, kalau tradisi kan pasti carok ya mas. Ya, pasti. Karena Nah. ya kan sudah dibilang tadi orang Madura ini menjaga harga dirinya gitu. Ya terus apa tadi? Yang itu karakteristik. karakteristik Karakteristiknya itu keras kan mas. ya Keras. Orang Madura itu keras gitu. Apalagi dari logat bicaranya gitu. ya, ya. Nah, Ya, emang yang saya tahu emang cara ngomongnya itu agak keras. keras gitu Mas ya. Iya. Itu karena itu juga terbawa dari karakteristiknya Nah. orang itu sendiri ya. Terus tegas juga karena tadi bicara soal harga diri makanya kan Harga diri. otomatis kan juga tegas kan apalagi Nah, kalau iya. soal harga diri. Harga diri karena dipegang erat gitu. Apa-apa itu kalau sudah yang kesenggol harga dirinya udah Wis bawa caro biasanya. Langsung? Tapi nggak semua kayak gitu. Ada yang secara keluarga gitu. masih bisa diselesaikan Masih bisa. secara keluargaan ya. Tapi kebanyakan caro. Banyak kan langsung Langsung. sikat. Tapi kalau kota-kota mah jarang-jarang mas. Masih Belum ya. banyak pedalaman. Pengalaman desa. mungkin masih ada yang gitu. Berarti
berarti di era sekarang bukan yang semua gitu mas, Nah, berarti iya, Mas. cuman ada beberapa aja yang Iya, di pedesaan gitu. Jadi kayak di kota misalnya Bangkalan gitu, kota-kota itu udah jarang mas. Jarang-jarang, banyak di pedesaan gitu. Soalnya di pedesaan itu kemana-mana megang celurit gitu. Ya. Iya. Saya juga pernah lihat teman saya itu kemana-mana di tasnya itu selalu Nah, baju iya. gitu. Hmm. Itu mungkin buat jaga-jaga juga mas. Iya, kadangnya bisa buat maling kan mas gitu. Ya, Hmm. ya betul. Mungkin sekian wawancara atau interview dari kita. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.